Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Harding dari SD Negeri nomor 21 Salut Tahungan, Kecamatan Balunda, Kabupaten Majene. Sebagai seorang calon guru penggerak mendapat tugas atau ingin melakukan percakapan pra-observasi dan observasi bersama rekan kerja yang bernama Nurlian SPD, yang kebetulan proses pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan di sekolah mitra, berhubung karena akses ke sekolah kami tidak bisa dilalui untuk pada kesempatan ini. Jadi sebentar saya akan melakukan percakapan pra-observasi dan sekaligus observasi teman saya melakukan proses pembelajaran di SD Negeri nomor 32 Kayuangin, Kecamatan Balunda. Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih banyak. Sesuai dengan kesepakatan kita tempo hari bahwa saya butuh berbincang dengan Ibu karena saya dapat tugas dari pendidikan guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan supervisi akademik. Dalam hal ini wawancara pra-observasi. Masih ingat pembicaraan kita kemarin? Ya, masih ingat. Jadi pembelajaran kapan dilaksanakan? Jadi sebentar pagi ya? Sebentar. Oh iya. Jadi sebelum Ibu masuk di ruangan, saya ingin tanyakan apa tujuan pembelajaran Ibu dia sebentar. Yaitu siswa mampu memahami bangunan tubuh. Oh, siswa mampu memahami volume bangun kubus. Matematika Bu ya, kelas 5. Kelas 5. Apa area pengembangan yang hendak dicapai di dalam pembelajaran mengenai volume kubus ini untuk siswanya? Itu keaktifan siswa dalam memahami volume bangunan kubus. Kedua, meningkatkan kesadaran diri, sosial dan emosional. Jadi ada 2 area Ya. pengembangan yang ingin dicapai ya. Yang pertama tadi mengenai keaktifan siswa di dalam berproses dalam pembelajaran ini. Kemudian meningkatkan juga kesadaran sosial ekonomi, kesadaran sosial emosional anak di dalam pembelajaran supaya anak bisa memahami bagaimana pentingnya pembelajaran ini. Kemudian strategi apa yang dipersiapkan? Itu strategi metode penugasan dan diskusi. Bisa juga kayak games. Ya, games ya. Supaya anak-anak ada minatnya untuk belajar. Karena kalau ceramah biasa jenuh. Ya. Jadi selain yang disampaikan tadi ada lagi untuk supaya ada pengembangan ini yang luar tadi bisa dicapai. Ya, metode secara diskusi. Iya. Kemudian untuk mencapai atau mempersiapkan ini apa saja Ibu yang sudah dilakukan? Strategi ini agar pengembangan yang ingin dicapai itu bisa terwujud, apa yang Ibu Guru lakukan? Yaitu membuat RPP dan metode belajar. Ya, mempersiapkan RPP dan mempersiapkan alat-alat peraga supaya bisa menunjang anak-anak. Ya. Kemudian yang bisa diminati kalau ada semacam alat peraga. Seperti membuat RPP, menyiapkan alat peraga, kemudian bahan pembelajaran, iya. Kemudian LKPD-nya tadi, ya kalau dalam pembelajaran itu LKPD yang bisa dibagikan kepada siswa. Kira-kira untuk dalam pembelajaran siapa yang bisa membantu? Kepala sekolah Ya. dengan guru sejawat yang bisa membantu agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kemudian selain itu
pembelajarannya akan dilaksanakan sebentar ya. Iya. Ya, oke lah. Nanti kita ketemu lagi di ruangan sebentar pada saat proses pembelajaran. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan pagi semua? Sudah. Belajar apa sekarang? Apa? Matematika. Oke, guru absen dulu ya. Iqmal, Akbar, Faisal Ma'ruf, Damar, Wahyu, Siska Priyana, Alvin, Risna, Marni Nur Sakila, Winda. Masih ada yang belum tidak sebut namanya? Oke. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Mengenai apa itu? Iya. Ada yang tahu apa pengertian kubus? Kubus adalah balok atau keinginan Apa? Iya. Coba Winda. Ulangi Winda. kubus adalah balok atau prisma Iya. Siku khusus. Coba yang ini. Masih ingat? Kalau kita apa pengertiannya? Kubus adalah balok atau prisma siku-siku khusus. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu memahami volume bangun ruang kubus. Ya, semuanya merupakan persegi. Nomor 3 apa itu nomor 3? Keenam sisi itu adalah ini sudah lihat semua ya. Coba perhatikan ada bukunya, coba perhatikan itu. Ya, nomor 3. Keenam sisi itu adalah A, B, C, D. Kemudian A, E, H, D. Ada apa? Ini. Titiknya ada berapa, Marni? 8. Kemudian rusuknya ada berapa? Coba lihat ada tanda-tanda sudah ada semuanya. Ini ada di bawah. Nomor 4. Ya, kubus mempunyai 12 rusuk yang sama apa? Sama panjangnya, yaitu AB, kemudian BC, kemudian apa lagi, Linda? CD, kemudian Marni, apa lagi? Ya, Siska? A, apa? AE. Alvin? Sudah ada apa lagi? BF, ini BF, baru CG, kemudian BH, kemudian EF, FG, GH. Kubus mempunyai 12 rusuk. Ada yang bisa di depan menunjukkan yang mana sisinya, yang mana titik sudutnya, yang mana rusuknya. Coba yang mana titik sudutnya? Ini saja. Iya, sisinya. Oke, baru rusuknya. Iya. Coba ibu saya dulu. Marni, ada berapa lagi sisinya kubus? Ada berapa? Sisinya. Nah, kalau titik sudutnya ada berapa?
Yang mana? Mana lagi titik sudut di sini? Ini kan begini. Mana lagi? Yang paling ujung yang mana? Ya. Ini. Ya, yang mana lagi? Yang paling pinggir kayak ini ujungnya. Ujung. Ya, mana lagi? Iya. Terus? Mana lagi? Ya. Iya. Di bawah. Mana lagi? Ya. Rusuk, coba tunjuk yang mana itu rusuknya. Iya. Ini. Ya, baru. Ya. Yang mana lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ada berapa rusuk? Ada 8. Oke. Sudut kubus? Keras. 8. Winda, kalau rusuk kubus ada berapa? 12. Kalau sebelah yang ini? Akbar. Kalau sisinya kubus ada berapa? 6. Oke. Yang paling tinggi yang mana lagi? Titik sudut. Ini yang mana lagi? Iya, yang mana lagi? Iya, ada yang mau bertanya? Ya, apa yang mau ditanyakan? Oh ya, sisi. Coba ibu guru tunjukkan ya, sisinya ya. Yang dimana sisinya di sini? Coba perhatikan. Ini namanya sisi. Ini di bawah lagi juga. Ini sama di atas. Itu namanya sisi. Ada yang lagi mau bertanya? Sudutnya, kemana sudutnya? Yaitu ini lagi, ini, kemudian ini lagi di bawah ini. Kalau ada yang tahu kalau rusuknya? Ya ini namanya rusuk. Ini rusuk. Ini rusuknya juga garisnya ya. Ini juga sama ini sampai di bawah juga. Itu namanya rusuk. Kalau titik sudut ini pinggirnya. Sisinya ini yang tadi ditanyakan siapa? Farni. Ini sudah tahu yang rumusnya ya. Mencari volume kubus. Yaitu sisi kali sisi atau S pangkat 3. Contohnya ini. Misalnya sisinya 6. Berarti mencari volumenya itu 6 kali 6. Kalau misalnya amping, kalau 3 itu kasih tinggi 3. Mencari volumenya yaitu 3 kali. Oke, coba amping naik ke depan. Coba. Misalnya volumenya dia mencari volumenya. Coba misalnya sininya 3. Cara mengerjakannya bagaimana? Ya. Sama dengan berapa volumenya? Kita sini volume ya. 27 cm. Iya, 27 cm ini. Coba. Oke, ya tepuk tangan untuk Alvin. Ya sama dengan ini berapa? 4 kali 4 16 tulis dulu di sini 4 kali 4 ya 64 cm. Oke, iya. Tepuk tangan untuk Winda.
Mencari kolom kubus, apalagi itu? Sisi Kali sisi atau atau S pangkat 3. atau S pangkat 3. Kesimpulan hari ini yaitu mengenai kolom kubus ya, yaitu kolom kubus, mencari kolom kubus yaitu sisi kali sisi atau S pangkat 3 ya. Sudah mengerti ya? Itu contohnya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 cm. Jadi ibu guru harapkan kalau bulan sebentar belajar di rumah ya, lalu ingat kembali pelajaran yang ibu guru berikan ya, selalu belajar di rumah ya. Sebelum pulang kita terlebih dahulu berdoa ya. Iya. Siapa yang bisa pimpin doanya? Oke. Coba. Baru. Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana kabarnya Ibu? Berdasarkan dari pembicaraan kita kemarin, kita lanjutkan hari ini karena tempo hari kita tunda. Adapun yang ingin kita kerjakan sekarang ini mengenai membicarakan masalah pasca selesai pembelajaran. Menurut Ibu Guru, kira-kira apa kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran tempo hari? Menurut saya kemarin itu mengenai anak peraga masih kurang. Ya, di luar perkiraan saya kira anak-anak yang saya suruh bawa alat peraga tapi dia tidak bawa. Jadi kebetulan ada alat peraga di atas lemari, saya ambil karena saya lihat anak-anak sekarang dia lebih condong ke alat peraga. Kalau kayak alat gambar, berupa gambar dia tidak muncul itu kepercayaan dirinya, emosional sosialnya. Begitu Pak. Tapi menurut Ibu alat peraga itu penting ya buat Sangat penting karena itu bisa memunculkan kepercayaan diri emosionalnya anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya tentang alat peraga ini, kira-kira apa rencana Ibu untuk menanggulangi seperti ini? Rencana selanjutnya yaitu lebih maksimal lagi sumber media untuk belajar, media itu melihat YouTube, belajar di YouTube atau minta bantuan sama bapak bagaimana caranya untuk alat peraga. Oh, iya. Jadi kendalanya adalah alat peraga. Dari untuk mengantisipasinya seperti yang sudah sampaikan tadi. Kemudian apakah pembelajaran ini yang dilakukan menurut Ibu sudah sesuai dengan harapannya? Kalau menurut saya belum sesuai karena melihat anak-anak seperti sekarang, anak-anak lebih sama alat peraga. Lebih senang lihat objek yang ada ya. Tapi setidaknya tujuan pembelajaran kemarin itu kan sudah tercapai menurut Ibu? Belum tercapai Sebenarnya, meskipun sudah ada ya, karena sebagian anak-anak masih belum terlalu memahami tentang mengenai kubus ya, karena kebetulan kemarin itu yang dibahas itu adalah mata pembelajaran matematika yang terkhusus kepada volume kubus. Tapi setidaknya hasil pembelajaran kemarin anak-anak sebagian besar sudah memahami. Dari pembelajaran kemarin, hal positif apa yang Ibu bisa dapatkan dari pembelajaran kemarin? Itu bisa memotivasi pada peserta didik tentang memahami bangun tubuh. Jadi bisa memahami, menumbuhkan kepedulian, bisa memahami dan menumbuhkan keingintahuan peserta didik mengenai tentang kubus, itu sangat bagus. Di luar dari yang disebutkan tadi masih ada yang lain?
pembelajaran. Dari pembelajaran kemarin, kalau misalnya katanya ibu tadi masih kurang puas, kemudian ada tidak yang mau dirubah dari pembelajaran kemarin itu supaya lebih bagus lagi? Ya, dan misalnya pada pertemuan selanjutnya saya dimaksimalkan lagi untuk yang belajar. Ya. Jadi rencananya akan dimaksimalkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kira-kira pada pertemuan berikutnya ini apa saja yang ibu bisa lakukan untuk bisa meningkatkan pembelajaran sesuai dengan harapan ibu? Itu teman-temannya sama kepala sekolah, Ya. sama guru-guru sejawat, terutama kita sendiri juga bisa salah. Ya. Kemudian dari rencana aksinya itu kira-kira bisa kapan lagi bisa dilaksanakan untuk menindaklanjuti atau menerapkan apa yang sudah menjadi perencanaannya itu Misalnya tahun ajaran baru bisa dilaksanakan. sama ajaran baru. Semoga saja. Kemudian selain itu, selain kepala sekolah dari guru yang lain, apakah ada pengembangan dari ibu sendiri yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepedulian atau keingintahuan anak tentang pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajarannya? Itu menyangkut sumber media. Ya. Seperti di YouTube, bisa juga dari teman-teman yang lain. Jadi untuk mencapai semua tujuan itu, ini rencananya akan menggunakan semua berbagai media atau sumber belajar, kemudian meminta petunjuk kepada kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, dan rencana selanjutnya akan diupayakan pada pembelajaran di tahun ajaran baru. Berhubung pada minggu-minggu ini kita disuguhkan dengan pembuatan surat ulangan. Jadi rencana tindak lanjutnya yang tadi selain itu untuk memperbaiki kekurangan apalagi? Membuat RTP, Ya, PP. RTP dengan alat-alat perangkat. Ya. Ditambah lagi mengetahui kebutuhan belajar anak ya, sesuai dengan apa yang pernah dipelajari bahwa sebelum kita belajar terlebih dahulu kita harus mengetahui kebutuhan belajar anak, minat belajar anak, terutama profil belajar anak supaya kita bisa maksimal dalam pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa minat anak itu berbeda-beda, kebutuhan anak berbeda-beda. Jadi teringat dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kemudian tadi bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan atau daya minat belajar anak kepada pembelajaran yang telah dilakukan, setidaknya juga ada menimbulkan kesadaran sosial emosional anak supaya bisa kita memancing bagaimana motivasi anak untuk bisa belajar. Oh ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan ini. Kita akan lanjutkan nanti di kegiatan berikutnya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi pembicaraan kita nanti di awal tahun ajaran baru pada tahap perencanaan untuk pembelajaran. Oh ya, terima kasih banyak. Sama-sama.